Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih dipertemukan dalam media ini untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Pada hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan ini adalah hadis yang nomor 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka akan ditimpakan cobaan kepadanya. Hadis Bukhari nomor 103. Adapun kandungan yang terdapat pada hadis ini adalah seorang mukmin tidak terlepas dari penyakit, kekurangan dan kehinaan. Inilah sebagian bentuk cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Mungkin kita menganggap cobaan adalah yang berhubungan dengan kesulitan saja. Ternyata cobaan juga berlaku bagi orang-orang yang segala sesuatu dimudahkan, seperti kekayaan, kedudukan, dan harta yang banyak. Bagi orang yang diuji dengan berbagai macam kesulitan dan diterima dengan keikhlasan dan selalu berserah diri kepada Allah, bentuk penyerahan dan kepasrahan kepada Allah, inilah suatu keberhasilan yang dicapai dari ujian kesulitan tersebut, yang akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah dan akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan seringkali gagal, sering melupakan Allah dengan kemudahan yang selalu didapatkannya, menyebabkan dia lupa akan pemberian Allah. Bahkan seolah-olah semua itu adalah hasil karya dan kesibukannya dalam berusaha, sehingga berkata bahwa ini adalah hasil kerjanya selama ini, sehingga mengesampingkan Allah. Bahkan dalam surat At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kedua, cobaan merupakan salah satu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah akan meninggikan derajat, mengangkat posisinya, dan menghapuskan dosa-dosanya. Anggapan bahwa cobaan berupa kesulitan hidup bukanlah karena kebencian Allah, melainkan karena sayangnya Allah kepada hambanya. Dengan cobaan tersebutlah seseorang merasa membutuhkan Allah, tempat dia berserah diri dan meminta. Dengan demikian, tahulah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semua ini Allah yang mengatur, yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penyerahan diri inilah Allah akan meninggikan derajat seseorang, dan dengan seringnya mengadu kepada Allah akan menghapus
memaafkan dosa-dosa. Setiap orang akan mendapati permasalahan dan persoalan hidup serta cobaan. Cuma saja porsinya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan kekuatan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang didapatkan. Jangan hanya melihat orang lain lebih baik dan terasa sangat menyenangkan. Tidak ada permasalahannya. Anggapan semacam ini tidaklah selamanya benar. Tak ubahnya kalau kita melihat gunung yang begitu indah dari jauh. Ternyata di dalamnya banyak makhluk seperti harimau, singa, monyet, dan binatang-binatang lainnya. Begitupun dengan hidup. Kita melihat orang lain seolah-olah sangat senang dengan kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi. Ternyata banyak juga permasalahan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mensyukuri apa yang ada dengan cara melihat ke bawah urusan dunia dan melihat ke atas urusan akhirat. Tanamkan di dalam hati bahwa dengan banyaknya cobaan berarti Allah sangat sayang kepada hambanya. Tentunya bagi hamba yang selalu bersyukur. Inilah pesan Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan hadis ini menjadikan hati tentram dan damai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.